Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyyah khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'dah. Alhamdulillah ustaz-ustaz sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah kembali. Maka dari itu puji dan puja syukur atas kehadiratnya, atas berkat rahmat dan karunia-Nya patut kita syukuri dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal azizil hamid. Langsung saja, kemarin alhamdulillah kita sudah di bait yang ke-51 kalau tidak salah pada bab mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqarribain. Insyaallah sore hari ini kita di bab bod dan huruf zo. Huruf bod dan huruf zo. Kalau tidak salah kemarin ini fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqum pada bab ini. Terus sekarang kita lanjut di bab adha wa dha. Baik, bismillah. Untuk bab wadbo, jadi bab ini saya harap antum bisa mempersiapkan buku tulis dan pulpen ya, agar bisa secara sempurna ilmunya, karena saya akan menjelaskan tentang surat dan ayatnya ketika di bab ini. Jadi huruf ini kalimat ini di surat apa, ayat berapa, kalimat ini surat apa, ayat berapa, seperti itu. Bismillah, saya baca dulu. Qala nazim rahimahullahu taala, ad-dadu wad-dha'u. Wad-dada bi istitalatin wa makhrajin mayyiz min ad-dha'i wa kulluha taji. Fi ad-dha'ni dhillu adh-dhuhri fi ad-dha'ni dhillu adh-dhuhri 'azmul hifzi aykidh wa anzir 'azma dhahri al-lafzi. ظاهر لظى شواذ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاوع سوى يضين ظل النحل زخرف سوى وظلتم بروم ظلوا كالحجر ظل شعار ظن ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي الظنين خلاف سامي. Ya, kita sampai sini dulu pelan-pelan. Bagi yang tidak berhalangan mungkin bisa mengaktifkan kamera. Ini berarti baru 1, 2, 4 ya. 4 yang masuk, 4 orang. Adha wa dha. Jadi untuk huruf bo sendiri makhrajnya di lidah bagian samping ya. Lidah bagian samping yang menempel gigi geraham atas untuk huruf bo. Shod yang ada titiknya. Tapi untuk huruf po yang ada titiknya itu makhrajnya lidah ini digigit sama gigi. Ya. Jadi makhrajnya sama dengan makhraj sa dan za. Hanya saja bo ini lidah pangkalnya terangkat. Jadi bukan zo tapi vo ya, huruf vo. Tapi tetap lidahnya digigit sama gigi. Wadada bistitalah.
Ya, untuk huruf dhad sendiri punya kekhasan sifat yaitu istitalah. Ya, sifatul huruf dhad yaitu istitalah. Tidak dimiliki oleh huruf lain selain huruf dhad. Dan perbedaan makhrajnya. Mayyiz minadh-dha, ya, bedakanlah dengan huruf dha, dha yang ada titiknya. Dalam mengucapkan keduanya. Minadh-dha'i kulluha taji. Ya, karena sebagian pembaca Al-Qur'an tidak bisa membedakan keduanya. Bahkan karena sulitnya mengucapkan huruf dha, shad yang ada titiknya, begitu banyak orang yang menggantinya dengan huruf dha, dengan huruf zai, huruf dal, huruf shad yang bercampur dengan zai ismam, ya. Jadi memang agak sulit kalau tidak sering dibaca dan tidak sering untuk latihan. Ya, begitu pula huruf zo. Mesti jelas, jangan sampai tercampur dengan suara lain selain huruf zo. Seperti za, terus zai ismam, atau zai, huruf zai sendiri, atau selainnya. Ya. Dan seluruhnya huruf zo ya, yang di dalam Al-Quran terdapat pada kalimat-kalimat berikut. Jadi Imam Ibnu Jazari menjelaskan tentang huruf zo di sini. Huruf zo terlebih dahulu. Jadi di bait-bait ini beliau banyak menerangkan tentang huruf zo. To yang ada titiknya. Ya. Fil dha'ni dhillu dhuhri wa uzmul izzi. Dha'ni. Kalimat dha'ni ini artinya rihlah atau berjalan. Ya. Terdapat pada satu tempat yakni pada surat An-Nahl ayat 80. Terus pada kalimat zillu ini artinya naungan, yaitu terdapat pada 22 tempat di dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya di surat surat Al-Baqarah ayat 57. Selanjutnya kalimat zuhri, az-zuhri. Az-zuhri ini artinya zuhur atau siang hari. Ya, terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat An-Nur ayat 58. Wahina tadau'una thiyabakum minadh-dhahirah. Terus selanjutnya kata uzmu. Al-uzmu artinya besar atau dahsyat. Ini terdapat pada 103 tempat di dalam Al-Quran. 103 tempat di dalam Al-Quran ini salah satunya adalah di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Walahum azabun azim. Selanjutnya kata hifzi. Al-hifzu artinya menjaga. Terdapat pada 42 tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya di Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati. Kalimatnya. Selanjutnya aikiv. Aikiv. Aikiv ini artinya terbangun atau terjaga. Bangun ya atau terjaga. Terdapat pada satu tempat saja di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqudhu. Selanjutnya wa anzir kalimat al-inzar. Al-inzar artinya penangguhan. Terdapat pada 22 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 162. Fala yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Selanjutnya kata azma. Al-azma. Al-azma ini artinya tulang. Tulang, ya. Ini terdapat pada 14 tempat di dalam Al-Quran. Silakan yang mau mencatat yang dikiranya ini pentingnya silakan dicatat. Yang kira misalnya tidak penting ya tidak dicatat, tidak masalah. Al-azma. Al-azma ini ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Wa'unzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Wa'unzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Selanjutnya kalimat az-zahri. Az-zahri ini ya, az-zahri artinya punggung. Terdapat pada 16 tempat di dalam Al-Qur'an. 16 tempat ini salah satunya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 101. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Selanjutnya kalimat terakhir di bait 53 ini ada al-lafzu. Al-lafzu artinya lafaz atau ucapan, terdapat pada satu tempat saja di dalam Al-Qur'an, yakni surat Qaf. Surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qaul. Ma yalfidhu min qaulin. Selanjutnya di bait yang ke-54, zahir lafdhu syuwadhu kazmil zalama ughlu dhalama dhufrin intazir dhama.
Zahir, kalimat zahir. Kalimat zahira artinya fisik ya di sini zahir, juga bermakna pertolongan juga atau menang, dan termasuk ke dalam kata ini juga zihar ya, zihar. Terdapat pada banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di Quran surat Al-An'am ayat 120. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Selanjutnya kata lazo. Lazo ini artinya api yang menyala-nyala. Terdapat pada dua tempat saja di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya di Quran surat Al-Ma'arij ayat 15. Kalla innaha lazo. Selanjutnya kata syuwaz. Syuwazu. Syuwazu ini artinya nyala atau kobaran. Terdapat pada satu tempat di Quran surat Ar-Rahman ayat 35. Yursalu alaikuma syuwazun. Baik. Terus selanjutnya kata kazmun, al-kazmu. Al-kazmu artinya menahan. Terdapat pada 6 tempat dalam Al-Quran ini. Salah satunya adalah Ali Imran ayat 134. Quran surah Ali Imran ayat 134. Wal kadhimin al-ghayz. Wal kadhimin al-ghayz. Selanjutnya kalimat az-zalama, az-zulmu. Az-zulmu ya, yang artinya zalim. Terdapat pada 282 tempat. Ada 282 tempat kalimat zalim di dalam Al-Quran. Salah satunya di Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Ya, selanjutnya uglub zalama dhufrin intazir dhama. Uglub kalimat ghilazah ya. Uglub atau ghilazah artinya kasar atau keras. Kasar atau keras. Ini terdapat pada 13 tempat. 13 tempat di dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Selanjutnya kata zalama. Ya, zalama itu artinya kegelapan. Terdapat pada 26 tempat di dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 175. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Selanjutnya kata az-zufru, zufrin ya, zufru artinya kuku atau cakar. Ini terdapat hanya pada satu tempat dalam Al-Qur'an, yaitu pada Quran surat Al-An'am. Al-An'am ayat 146. Kulladzi zufur. Jadi di sini Imam Ibnu Jazari itu menerangkan bahwasanya kalimat-kalimat ini menggunakan huruf zo. Ya, po yang ada titiknya. Selanjutnya kalimat intazir, intizar ya. Intizar artinya menunggu atau menanti. Ini terdapat di 14 tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satu diantaranya di Quran surat Al-An'am ayat 158. Quran surat Al-An'am ayat 158 bunyinya qul intaziru inna muntazirun. Selanjutnya kata dhoma. Dhama'u sebetulnya ya. Dhama artinya haus di sini. Terdapat pada 3 tempat saja di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat At-Taubah ayat 120. La yusibuhum dhamma'u. La yusibuhum dhama'u wala nasab. Afwan. Dhama'u wala nasab. Kalimatnya. Artinya haus. Selanjutnya bait yang ke-55. Azfara dhannan kaifa jawa siwa yadhina dhallan nahli zukhrufin sawa. Azfara, kalimat az-zafar ya. Di sini artinya kemenangan. Terdapat pada satu tempat di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Fat ayat 24. Mim ba'di an azfarakum alaihim. Azfarakum alaihim. Selanjutnya kata dhannu. Az-dhanna artinya prasangka. Ini prasangka ini bagaimanapun bentuknya di dalam Al-Quran, baik itu berdiri sendiri maupun diikuti oleh kalimat kata dhamir ya.
terdapat pada 67 tempat di dalam Al-Qur'an. Kalimat ini apa tadi? Dhonna ya, prasangka. Di antaranya Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Wa tadhunnuna billahi dhunun. Selanjutnya kata wa'id ya, kata wa'id. Sebentar. Kata wa'id kata wa'id di dalam Al-Qur'an ya. Eh, kalimatnya al-wa'dhu, al-wa'dhu. Artinya nasihat. Ini terdapat pada 24 tempat di dalam Al-Qur'an, di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 66. Wa mau'izatan lil muttaqin. Wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, di sini Imam Ibnu Jazari menjelaskan ya, kalimat wa'idh ini si wa'idhina. Jadi ada 24 kata wa'adhu di dalam Al-Qur'an kecuali siwa ya, siwa idhina. Kecuali kata idhina. Idhina ini ya terdapat pada Quran surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 91. Itu nanti dibaca dengan bod bukan dho. Tapi dengan bod bukan dho ya. Idhina, kalimat idhina. Di sini Imam Ibnu Jazari menerangkan dan menjelaskan secara rinci, maksudnya sampai pengecualiannya. Selanjutnya kata dhalla. Dhalla di sini artinya menjadi. Menjadi terdapat pada 9 tempat di dalam Al-Qur'an, di antaranya Quran surat An-Nahl, ya dhalla nahli zukhrufin sawa. Quran surat Nahl dan Quran surat Zukhruf. An-Nahl ayat 58, Zukhrufnya ayat 17. Ya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalimatnya seperti itu. Ya, kata dhallu ini ada 9 tempat, di antaranya Nahl dan Quran surat Zukhruf. Wa dhalta dhaltum wa biru min dhallu kal hijri dhalla syu'ara dhana dhallu. Sekarang di sini pakainya dhamir. Dhalta dhaltum ya. Kata dhalta dan kata dhaltum ini ya, kata dhalta itu pada Quran surat Toha ayat 97. Dhalta alaihi akifa. Terus kata dhaltum ini terdapat pada Quran surat Waqiah. Surat Waqiah ayat 65. Fadhaltum tafakkahun, fadhaltum tafakkahun. Selanjutnya pada surat Rum ya, birumin. Nah, surat Rum ayat 51. Itu bentuknya jamak, dhallu. Ya, kalimatnya dhallu, bukan dhalta, bukan dhaltum tapi dhallu. La dhallu mim ba'dihi yakfurun. Ini pada Quran surat Rum ayat 51. Juga pada Quran surat Hijr ayat 14 ya. Wa birumin dhallu kal hijri. Surat Quran surat Hijr juga sama ayat 14. Fadhallu fihi ya'rujun. Jadi Quran apa surat Rum dan surat Hijr sama kalimatnya dhallu. Terus bentuk yang lain zolta ya atau zolat, di sini zolat ya. Zolat ini pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 4. Asy-Syu'ara ayat 4. Fadallat a'naquhum laha khadi'in. Kalimatnya seperti itu. Pada Quran Syu'ara nadhallu. Nah, dan pada bentuk nadhallu. Nadhallu di sini domirnya beda ya. Nadhallu. Nadhallu di sini pada Quran surat Asy-Syu'ara sama, tapi ayatnya 71. Fanadhallu laha akifin. Selanjutnya bait selanjutnya yadhlalna mahdhuran ma'al muhtadhir. Yadhlalna bentuk yadhlalna ini pada Quran surat Syu'ara, Quran surat Syura, Asyura ayat 33. Ayat 33 bunyinya fayadhlalna rawakida ala dhahrih. Terus kalimat mahdhuran
Kata al-hadru ya, yang artinya terhalang, terdapat pada satu tempat saja, yaitu pada Quran surat Al-Isra. Al-Isra ayat 20, afwan. Al-Isra ayat 20. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Terus kata muhtadhir. Kata muhtadhir artinya itu pohon ya, pohon dan duri-duri kering tapi dijadikan kandang binatang. Terdapat pada satu tempat saja, muhtadhir, yaitu Quran surat Al-Qamar ayat 31. Fakanu kahashimil muhtadhir. Selanjutnya kata kuntafadhon. Kuntafadhon ini pada Quran surat Ali Imran ayat 159. Walau kuntafadhon ghalidhal qalbi. Terus seluruh kata nazar, ya wa kuntafadhon wa jami'an nazari. Seluruh kata nazar yang artinya menyaksikan itu terdapat pada 86 tempat di dalam Al-Qur'an, di antaranya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya, itu. Selanjutnya illa biwailun hal wa ula nadhirah wal ghaidhu la ra'du wa hudun nadhirah wa hudun qasirah. Afwan. Sebentar Ustaz. Ya, illa biwailun. Illa biwailun. Afwan ya. Di sini kita bahas sedikit ke atas sebentar. Ada kalimat yang memang bisa diganti gitu. Adfaro dhonnan kaifa jawa'id. Wa'id ini di riwayat yang lain bisa diganti wa'dhin ya. Kaifa jawa'dhin siwa. Aidhina dhallan nahli zukhrufin siwa bisa diganti dengan sawa. Sawa bisa diganti dengan siwa. Sawa bisa diganti dengan siwa. Aidhina dhallan nahli zukhrufin siwa. Terus pada kata jami'a, wa jami'a bisa diganti dengan wa jami'u. Wa jami'un nadhari. Wa jami'a menjadi wa jami'i. Afan, wa jami'in nadhari. Wa kunta faddan wa jami'in nadhari. Jadi ainnya ganti menggunakan kasrah. Terus illa biwailun. Biwailun ini bisa diganti dengan biwailin. Illa biwailin. Hal ya, di sini tentang kalimat arti sebetulnya. Nanti antum bisa lihat artinya apa ya. Wailun. Nah, wailun ini itu nanti di sini pengecualian ya. Di apa? Bait yang ke-58 ini itu pengecualian. Pengecualian pada kata wailun. Wailun ini pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 24. Nadhratan na'im. Itu nanti ayatnya itu. Terus nanti hal, kalimat hal di sini Quran surat Al-Insan ayat 11. Walaqahum nadrataw wa surura. Ayatnya itu. Ya, walaqahum nadrataw wa surura. Sebentar Ustaz. Ya, kita lanjut kalimat hal. Hal di sini tadi ya di Quran surat Al-Insan ayat 11. Walaqahum nadrata wa surura. Terus ula nadhirah. Ula nadhirah.
Ya. Ula nadhirah. Kalimat pada awal ya, ula di sini awal. Awal pada kata nadhirah pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, nadhirah yang pertama yang dimaksud. Nadhirah yang pertama di sini karena ada dua nadhirah. Nah, nadhirah yang dimaksud di sini ula pada kalimat yang pertamanya. Ya, ula nadhirah. Kalimat kalimat yang pertama pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 22. Itu ada dua nadhirah. Tapi yang dipakai yang kalimat yang pertama itu menggunakan huruf bo. Semuanya ini dibaca dengan huruf bo. Jadi di bait yang 58 ya, baik itu wailun, terus hal, terus ula tadi, ula nadhirah ini di Quran di awal surah Al-Qiyamah ayat 22 itu tadi menggunakan huruf bod ya. Sod yang ada titiknya. Mana lagi sakit? Ya la ba'sah. Syafaqallah syifaan ajilan. Selanjutnya wal ghaidhu la ra'du wa hudun qasira. Ya. Kalimat al ghaidhu. Al ghaidhu artinya marah. Marah atau dengki. Ini terdapat pada 11 tempat di dalam Al-Qur'an, salah satunya Quran surat Ali Imran ayat 119. Addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Selain pada Quran surat Ar-Ra'du dan Quran surat Hud ya. Quran surat Ar-Ra'du di sini ayat 8. Wa ma taghidul arham. Wa ma taghidul arham. Wa hudun qasirah. Quran surat Hud ayat 44 ya. Wa ghidal ma, wa ghidal ma ya. Yang dimaksud itu kalau tadi kata al-ghaidhu itu pada Quran surat apa? Ali Imran ayat 119 itu menggunakan huruf zo, tetapi pada Quran surat Ar-Ra'du dan Quran surat Hud itu menggunakan huruf bod, sod yang ada titiknya. Ya. Huruf bod, Hud ayat 44, Ar-Ra'du ayat 8. Maka keduanya dibaca dengan huruf bod, di mana pada Quran surat Ar-Ra'du dan surat Hud keduanya dibaca pendek, qasirah, pendek. Artinya sama justru. Gimana Ustaz? Artinya sama itu dengan ganti huruf itu. Nah, makanya di sini kenapa sampai dua huruf ini dibahas oleh Imam Ibnu Jazari karena dua huruf ini istimewa gitu loh. Nah, di dalam Al-Qur'an benar-benar dibikin saking istimewanya sampai dibikinkan matannya gitu loh. Sampai dibuatkan syairnya. Ya, itu di chat untuk absensi dan data pembuatan ijazah ya. Silakan bisa diisi di kolom chat itu nanti di ini sama admin. Jadi dengan hurufnya berbeda tapi artinya bisa marah semua itu Ustaz. 6, betul. Kamu Ustaz silakan. Sebentar ya Ustaz ya. Ini saya lagi ngomong sama santri sebentar.
Tip, afwan. Ini persiapan buka jadi harus dipersiapkan. Tip, kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai bait terakhir ya. Wal hadzu lal hadzu ala ta'ami. Ya. Jadi ini dua bait ini penting banget ya buat diperhatikan, mungkin bisa dilihat artinya langsung di Al-Qur'annya. Wal hadzu. Wal hadzu ini pakainya huruf dha ya, pakai huruf dha. Nah, semua kata al hadzu artinya balasan. Ini terdapat pada 7 tempat. Salah satunya di Quran surat Ali Imran ayat 176. Yuridullahu ala yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Ya. Semuanya dengan huruf dha. Kecuali apabila kalimat hadzu ini ketemu dengan kalimat to'am. Kalau hadzu ketemu dengan kalimat to'am, ya. Kalau hadzunya ketemu dengan kalimat to'am, itu nanti bukan pakai huruf dha, tapi pakainya huruf bo. Shot yang ada titiknya. Nah, ini jadinya habbu bukan hadzu. Hadzu kalau ketemu to'am jadinya habbu. Nah, pakainya huruf bod. Seperti itu. Ini pada kalimat wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahadduna ala ta'amil miskin ya. Pada Quran surat Al-Haqqah ayat 34, Quran surat Al-Fajr ayat 18, terus surat Al-Maun ayat 3 itu sama ya. Pakainya huruf bod kalau dia disandingkan dengan kalimat to'am. Hadzunya disandingkan dengan kalimat to'am ganti dengan huruf bod. Dan pada kata bidhoninin ya wa fi dhoninin ya, huruf kalimat dhoninin ini ya, kalimat dhoninin itu kalangan ulama berbeda pendapat ya. Ini pada Quran surat At-Takwir terjadi perbedaan pendapat. Ada yang pakai huruf dha, ada yang pakai huruf bod. Yang pakai huruf zod ya, yang pakai huruf dha itu Ibnu Katsir. Ya, kiroatnya Ibnu Katsir, Abu Amr, Al-Kisai itu membacanya dengan huruf dha, to yang ada titiknya. Tetapi kiroatnya lain, kiroatnya Imam Nafi, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, dan Imam Hamzah itu menggunakan bacaannya pakai bod, shot yang ada titiknya, ya, bod, bonin, bukan uzonin tapi bonin, gitu. Ya makanya khilaf usami. Ya, khilaf pada kalangan para ulama. At-tahdhirat, beberapa peringatan ya. Wa in talaqayal bayanu lazimu an qadha dhahraka ya'udhu dhalimu wa dhurra ma'wa'adda ma'afadtumu wa saffiha jibahuhum alaihimu. Ya, wa in talaqayal bayanu lazimu, dan jika keduanya huruf bod dan huruf zo bertemu, maka wajib membaca keduanya dengan jelas. Ya, dengan jelas, izhar, sempurna, baik dalam makhrajnya maupun sifatnya. Karena makhrajnya beda jauh, sifatnya juga beda. Seperti kalimat angqobo zohrok. Nah, ini udah sering di ini nih. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini harus hati-hati. Huruf dha ketemu dengan dha. Terus ya'udhu dhalimu, ya'udhu dhalimu, itu hati-hati juga. Atau ya'udhu dhalimin, ya'udhu dhalimin. Ya, huruf dot bertemu dengan dha, hati-hati. Wabturra ma'wa'adda ma'afadtumu wa saffiha jibahuhum alaihimu. Begitu juga wajib dibaca jelas pada pertemuan bot bertemu dengan to. Seperti kata wabturra, wab. Jadi huruf bo-nya istitolahnya harus jelas ya. Wab, wabturra, ya wabturra. Terus huruf zo bertemu dengan ta, wa'awta, wa'awta. Huruf bo bertemu dengan ta. Afaltum, afaltum. Fa-nya tipis ketemu dengan bo. Afaltum. Ya, ada istitolahnya.
dan perjelaslah huruf H seperti pada lafaz jibahuhum. Bukan jibahuhum, jibahuhum, gak ada tapi huhum, jibahuhum. Pada kalimat alaihim juga huruf H-nya harus jelas. Di sini beberapa peringatan yang diperingatkan oleh Imam Ibnu Jazari. Toyib. Sekarang lanjut. Kalau kata Syekh Ubaidullah Al-Afghon itu namanya protodho. Protodho itu do yang sekarang ini ada rokhwahnya. Dho. Nah, dho yang baru ya ada rokhwahnya. Oke, selanjutnya kita di bab yang lain. Pada bab al-mim wan nun al-musyaddadatain wal mim as-sakinah. Mim dan nun yang bertasydid serta hukum mim sukun. Mim sukun ya. Hukum mim sukun. Oke. Qala Nazim rahimahullahu taala wa adhhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida wa akhfiyan. Al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Wadhiranha 'inda bakil ahrufi wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Wadhhiril gunnah, dan jelaskanlah sifat gunnah. Sifat gunnah itu sifat yang dengung yang ada pada huruf apa? Yang ada pada huruf nun dan mim. Nunin wa mim mimin. Wa min mimin. Idza masyuddida, saat keduanya bertasydid. Apabila ada nun dan mim yang bertasydid, maka jelaskanlah gunnahnya. Karena pada saat bertasydid keduanya berada pada tingkatan gunnah yang paling sempurna. Ya, yang paling sempurna. Karena ada beberapa tingkatan-tingkatan gunnah. Tingkatan-tingkatan gunnah ini dijelaskan oleh Syekh Jamzuri pada Tuhfatul Atfalnya. Kalau kita bahasnya Tuhfatul Atfal, nanti saya jelaskan tingkatan-tingkatan gunnah. Tapi karena ini saya bahasnya Muqaddim Al-Jazari, waktunya singkat juga, jadi mohon maaf saya bahas sedikit saja tentang tingkatan gunnah, bahwasanya gunnah pada mim dan nun yang bertasydid ini tingkatannya tingkatan yang paling sempurna. Huruf nun kalau dia berharokat apakah ada gunnahnya? Ada. Huruf nun dan mim ketika dia berharokat ada gunnahnya. Tapi tingkatannya paling rendah. Nah, gitu. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan gunnahnya. Selanjutnya wa akhfiyan. Wa akhfiyan al-mima. Wa akhfiyan. Dan samarkanlah atau ikhfakanlah huruf mim. Ya. Intaskun apabila dia sukun. Ya. Disertai gunnah. Bi gunnatin. Lada ba'in. Apabila dia bertemu dengan huruf ba. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan ikhfa. Makanya dinamakan dengan ikhfa syafawi. Bacaannya gimana? Dibaca dengan samar-samar. Ya, disertai dengan gunnah. Mim sukun bertemu dengan ba. Alaihim ba'du misalnya. Misal ya, alaihim ba'du. Nah, ini nanti ada dua pendapat di kalangan para ulama yang riwayatnya ada dua. Yang pertama ada namanya intibakus syafatain dan ada namanya tarkul furjah. Intibakus syafatain itu bibir atas dan bibir bawah nempel. Alaihim ba'du misal. Jadi bibir atas dan bibir bawah nempel. Tapi kalau bibir atas dan bibir bawah tidak nempel dengan jarak furjah ya, tarkul furjah itu artinya menyisakan celahnya seberapa? Sehelai kertas. Sehelai kertas kita tempelkan di bibir. Nah, itu namanya tarkul furjah. Ini ada ulama yang mengamalkan seperti ini dan alhamdulillah saya mendapatkan riwayat tersebut juga, baik yang tarkul furjah maupun yang intibakus syafatain. Jadi bacanya seperti ini. Alaihi ba'du. Jadi nggak nempel, bibirnya nggak nempel. Alaihi ba'du. Nah, itu namanya tarkul furjah. Kalau yang alaihim
mim ba'du, itu namanya intibaqus syafatain. Itu dua-duanya betul. Sanadnya tersambung sampai Rasulullah. Tapi Syekh Dr. Rusdi Aiman Suwaid, mungkin antum tahu, beliau mengatakan tarkul furjah ini sanadnya tidak jelas, dicari tidak ada. Dicari tidak ada. Jadi beliau ini sudah mencari 20 tahun lamanya mencari tarkul furjah. Ini tidak ada. Jadi beberapa ulama mengamalkannya tetapi sanatnya dhaif, tidak tersambung sampai Rasulullah. Katanya lemah. Seperti itu. Tapi wallahu alam bisawab, apabila antum nanti talaki dengan para ulama tapi ulama mewajibkan menggunakan tarkul furjah, ya silahkan menggunakan tarkul furjah. Karena memang beliau mendapatkan dari gurunya juga seperti itu. Ya. Ini untuk hukum mim sukun bertemu dengan ba. Ya, jadi yang iklab dan ikfa syafawi juga sama. Ada intibaqus syafatain dan ada tarkul furjah juga. Selanjutnya, sampai mana tadi? Bigunatin ladabain alal mukhtarin. Alal mukhtarin ya. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu ikhfakanlah disertai dengan gunnah. Ini menurut pendapat para ahli qiraah yang terpilih. Caranya adalah dengan merapatkan kedua bibir secara lunak. Ya, ini pendapat ulama yang paling kuat yaitu dengan intibaqus syafatain. Merapatkan kedua bibir dengan lunak. Selanjutnya, wadhironha. Kemudian izharkanlah, jelaskanlah hukum mim sukun apabila ada mim sukun berhadapan dengan sisa hurufnya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka jelaskanlah karena ini dinamakan dengan izhar syafawi. Ya, serta berhati-hatilah dengan huruf tersebut jangan sampai menyamarkan suara mim, ya wahdhar lada wawin wa fa antaktafi. Menyamarkan suara mim sukun saat berhadapan dengan wawu dan fa karena dekatnya dan kesamaan makhrajnya. Ya, jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan mim itu dinamakan idgham syafawi atau idgham mimi atau idgham misli atau idgham mutamatsilain sama saja. Mim sukun bertemu dengan ba dinamakan ikfa syafawi. Ada dengan dua cara, intibaqus syafatain dan tarkul furjah. Yang ketiga ada namanya izhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah 29 huruf selain huruf mim dan ba. Dan di sini Imam Ibnu Jazari menerangkan dengan sangat perhatian penuh bahwasanya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu dan fa, itu harus jelas huruf wawu dan fa-nya. Kenapa? Karena wawu, fa, dan mim itu makhrajnya sama. Di bibir. Kedua bibir. Jadi ketika ada mim bertemu dengan fa, misal, apa ya contohnya ya? Wahum fiha. Misal wahum fiha. Jadi humnya jelas, fi-nya jelas. Fi, huruf fa punya sifat ta'afuf. Jadi suara ininya jelas. Huruf fa-nya itu harus jelas. Gitu ya. Baik fa maupun wawu. Selanjutnya, pada bab yang lain, bab at-tanwin wan nuni as-sakinah. Nun sukun dan tanwin. Saya bacakan qala Nazim rahimahullahu taala wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa wa 'inda harfil halqi adhhir wad daghim fil lam war ra bi gunnatin lazim wa daghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kilmatin kadunya anwanu wal qalbu 'inda al babi gunnatin kadza al ikhfa lada baqil hurufi ukhidha. Ya, wa hukmu tanwinin. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi seperti ini Ustadz. Nun sukun itu di sini bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf semacam yang akan saya sebutkan. Tetapi menurut Imam Ibnu Jazari, tanwin itu ya sebetulnya huruf nun sukun. Tanwin itu sebetulnya adalah nun sukun juga. Untuk perbedaan nun sukun dan tanwin ada banyak ya, ada sekitar 4. Tapi kalau dijelaskan kayaknya nggak cukup ini waktunya.
perbedaan nun sukun dan tanwin. Kalau di buku-buku tajwid yang lain biasanya apa itu perbedaan nun sukun dan tanwin? Perbedaan nun sukun dan tanwin adalah apabila ada sama dalam suara, lain dalam tulisan. Seperti itu kan. Kalau kita biasanya di TPQ itu, perbedaan nun sukun dan tanwin adalah sama dalam suara, lain dalam tulisan. Yaitu memang itu salah satu perbedaannya. Tapi perbedaan yang lain itu ada banyak. Ada sekitar 4 yang lainnya. Ya intinya tanwin itu adalah sebetulnya adalah nun sukun juga. Hanya saja dia berbentuk dobet harokat. Ya. Jadi tanwin ini nun zaidah. Nun yang bersifat tambahan. Sebentar ya Ustadz. Oke. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa. Hukum tanwin dan nun sukun itu ada 4. Menurut Imam Ibnu Jazari, hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Menurut Syekh Jamzuri pada pada Tuhfatul Atfalnya juga hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Tetapi apabila kita membahas Hidayatus Sibyan, hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. Ya. Idghamnya dimasukkan. Jadi ada idhar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, ikfa hakiki. Tetapi kalau di matan Ibnu Jazari ini, matan Muqaddimah dan matan Tuhfatul Atfal itu cuma 4. Karena apa? Idghamnya dijadikan 1. Nah, ada idhar, idgham, iklab, dan ikfa. Seperti itu. Ya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama idhar. Idhar dibaca jelas huruf nunnya. Huruf nunnya atau tanwinnya ya. Kalau saya bilang nun berarti tanwin termasuk. Seperti itu aja. Dibaca jelas huruf nunnya. Idghamun. Idghamun itu berarti melebur. Melebur huruf nunnya ke huruf setelahnya. Selanjutnya kolbun. Kolbun ini artinya iklab. Qallaba yuqallibu. Ya. Memindahkan, mengganti, merubah. Ya. Qallaba yuqallibu. Merubah apa ke huruf apa ke apa? Ya. Merubah huruf nun ya berubah menjadi huruf mim pada saat bertemu dengan ba. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kritis tanya seperti ini, kenapa gantinya ke huruf mim? Kenapa ke enggak huruf yang lain? Kenapa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kenapa digantinya ke huruf mim? Kenapa enggak ke huruf yang lain? Salah satu jawabannya adalah karena mim dan ba itu dalam satu makhraj. Ya, di bibir. Yang kedua, pakai dalil. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Pada syarat Tuhfatul Atfal. Ya, itu. Itu dalilnya itu. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Yaitu karena digantinya dengan huruf mim. Ya. Jadi huruf nun berubah menjadi huruf mim, qalbun. Wa ikhfa'un, ikhfa. Ikhfa ini artinya suara huruf nun disamarkan. Ya. Suara huruf nun disamarkan. Sedangkan nanti lidahnya ya, lidahnya itu sudah bersiap-siap mengucapkan huruf setelahnya. Lanjut. Yang dinamakan ikhfa itu artinya samar-samar ya. Jadi kalau ada yang bilang ikhfa itu dengung, salah. Dengung itu gunnah. Ikhfa itu samar-samar. Kenapa ya dimaksud samar-samar? Karena nanti nun sukunnya itu disamarkan. Sedangkan nanti lidahnya itu sudah bersiap-siap ke huruf setelahnya. Huruf setelah nun itu. Ya. Lanjut. Wa inda harfil halki adhir wadghim. Ya.
apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halki. Huruf-huruf halki apa saja kemarin sudah saya jelaskan, yaitu hamzah, ha, ain, kho, dan ghoin. Ya, itu maka izharkanlah, jelaskanlah huruf nunnya. Jelaskanlah huruf nunnya, tanwinnya harus jelas. Selanjutnya maka dinamakan izhar halki gitu ya. Selanjutnya waddagim, waddagim. Waddagim ini artinya idghamkanlah. Idghamkanlah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Fil lami war ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka idghamkanlah. Masukkanlah, leburkanlah. Ya. La bi gunnatin lazim. Tanpa menggunakan gunnah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu suara huruf nunnya dianggap tidak ada. Langsung dibaca huruf lam dan ro-nya dengan menggunakan tasydidnya serta wajib tanpa menyisakan gunnah sedikit pun saat membacanya. Asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu an la, tapi asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Ini merupakan bacaan pada Quran pada riwayat Hafiz ya, Imam Hafiz an Asim, jalurnya Syatibiyah. Selanjutnya wa adghiman bi gunnatin. Sekarang idghamkanlah huruf nun sukun atau tanwin dengan menggunakan gunnah disertai dengan dengung saat membacanya apabila dia bertemu dengan huruf yuminu. Kalau di Tuhfatul Atfal yanmu ya. Ya nun mim wawu. Tapi kalau di sini yuminu. Huruf ya, wawu, mim dan nun. Ya, wawu, mim dan nun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, mim dan nun, maka dibaca dengan dengung. Maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Ya. Disertakan menggunakan dengan gunnah. Kecuali ya, kecuali bila. Nih, selanjutnya, bait selanjutnya. Illa bikil matin kadunya anwanu. Kecuali apabila nun sukun dan tanwinnya bertemu dengan nun sukun saja. Nun sukun bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kalimat. Hanya ya atau wawu tanpa mim dan nun. Dalam satu kalimat maka tidak dengan gunnah, tidak dengan idgham, tapi dengan jelas. Maka disebut dengan izhar mutlak. Ya, namanya sebutannya izhar mutlak atau izhar wajib lah. Sama saja. Ada 4 di dalam Al-Quran, yaitu kalimatnya sinwanun, dunyanun, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Dunyanun, kinwanun, sinwanun, bunyanun. Selanjutnya, wal qalbu indal babi gunnah. Selanjutnya, ubahlah huruf nun menjadi huruf mim atau qalb. Maka dinamakan huruf hukumnya iklab. Saat apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf ba saja. Disertai dengan gunnah saat membacanya. Ya. Jadi yang pertama dijelaskan tadi itu adalah izhar. Izhar apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain. Dinamakan izhar halki. Idgham dibagi menjadi 2. Idgham yang pertama tanpa gunnah, ya bila gunnah, makanya dinamakan hukumnya idgham bila gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Terus ada idgham bi gunnah, dengan dengung, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kalimat, ya, itu dinamakan izhar wajib. Dibaca dengan jelas, izhar, tidak dengan dengung. Selanjutnya ada qalb atau iklab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka diganti huruf nunnya menjadi huruf mim. Ya. Selanjutnya wal ikhfa lada baqil hurufi ukhidha. Selanjutnya ikhfa atau samarkanlah
huruf nun atau tanwin bertemu dengan sisa-sisa huruf selain izhar, idgham, dan iklab. Berarti hurufnya apa aja? Ta, sa, jim, dal, daza, sin, 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 shin, sodo, todo, fa, kof, kaf. Kalau di matan Tuhfatul Atfal gimana bunyinya? Warabiul ikhfa ingdal fadili. Hurufnya adalah kalau di apa? Matan Tuhfatul Atfal itu Sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fitukum ta'dhalima. Itu atau bukan ya? Kok saya dilupakan. Masyaallah. Ya, yang mau berbuka puasa silakan ya. Yang mau maghrib, yang mau berbuka puasa silakan. Kalau di Tuhfatul Atfal itu disingkatnya ya huruf-hurufnya, makanya lebih mudah disingkatnya itu 6, betul. Sifza sana kamjada syaksun kot sama dum thayyiban zid fitukom dha'dhalima. Ta, sajim, dal, daza, sin, sin, sodo, todo, fa, kof, kaf. Ada 15 huruf. Selain huruf izhar, idgham, dan iklab. Baik. Kita lanjut. Masih 2 bab lagi sebetulnya. Sampai sini dulu Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk ke mad wal qasr. Jika ada pertanyaan, silakan bisa membuka kamera dan membuka suara. Tidak ada? Tidak yang mau ditanyakan? Oke. Kalau mungkin kecepatan, mungkin kalau mau misal mau mengulang lagi, nanti ada di YouTube. Ya. Al-mad wal qasr. Anda bacakan dulu tentang mad dan tentang qasr ya. Qala Nazim rahimahullahu taala wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Falazimun in jaa ba'da harfi maddin. Di sini pakainya apa ya? Oh, pakainya ini aja. Pakainya sukun. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Wa jaizun idza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musjala. Nanti Ana bacakan ya semua matannya dari awal sampai akhir sampai 100 berapa itu. Nanti di akhir pertemuan, di akhir sesi pertemuan depan insyaallah di pekan depan agar antum nanti dapat samanya, ijazah samanya. Bagi yang mau menghafalkan silakan. Jadi nanti sigot ijazahnya berbeda. Menggunakan kalimat hafalan. Wal maddu lazimun. Hukum mad itu lazim. Ya, hukum mad itu lazim. Mesti dipanjangkan hingga 6 harokat. 3 alif atau 6 harokat. Ya. Wajib. Wajib. Udah lazim, wajib. Di sini yang dimaksudkan bukan setelah lazim wajib, enggak. Tetapi nanti pembagian mad itu ada 3. Ada yang mad lazim, ada yang mad wajib, ya. Ada yang mad jaiz juga, nanti ada mad tobi'i. Jadi tingkatannya tadi lazim. Lazim itu berarti harus 6. Harus 6 ketukan. Ya, harus 6 ketukan. Tapi kalau wajib nanti disandingkannya dengan jaiz. Jadi boleh 4, boleh 5. Nah, nanti di bawahnya ada namanya tobi'i dan teman-temannya. Ya, ada lin, ada nanti matlin, ada mat tobi'i, ada nanti mat lin mahmus dan lain sebagainya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini wajib yaitu harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Yaitu tadi boleh 4, boleh 5.
dan jaiz. Wa jaizun ya, boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat, boleh dibaca 2 harokat saja. Jadi mad jaiz munfasil itu ada yang membaca dengan 2 harokat. Tetapi riwayatnya itu bukan di riwayat Imam Hafiz an Asim jalur Syatibiyah, tapi di jalur Thayyibah. Makanya Imam Ibnu Jazari ini menjelaskan bukan hanya di jalur Syatibiyah saja, beliau menjelaskan secara umum. Mad di sini secara umum, bukan secara khusus. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi jangan salah pemahaman di sini. Jadi jangan salah pengertian di sini. Nanti dinamakan loh, mad jaiz boleh 2 ketukan, boleh. Tetapi di riwayat yang lain. Seperti itu ya. Bukan di riwayatnya kita. Boleh dibaca 2 harokat saja, boleh 4, boleh 5. Lah hukum mad sendiri, hukum membaca mad ya wahwa wa qasru sabata. Wahwa wa qasru sabata. Hukum mad membaca lebih dari 2 harokat. Ya. Hukumnya mad itu yang membaca lebih dari 2 harokat. Kalau 2 harokat saja dinamakan qasr. Ya, membacanya hanya 2 harokat saja. Itu keduanya ada di dalam Al-Quran. Ya, qasr. Jadi kalau misal ada syekh atau para masayih atau para ulama mengatakan qasr, qasr itu berarti 2 ketukan. Tawasud berarti 4 ketukan. Isba' berarti 6 ketukan. Gitu ya Ustaz ya. Baik. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad. Mad lazim terjadi bila setelah huruf mad, yaitu huruf alif didahului fathah, ya sukun didahului kasrah, wawu sukun didahului domah, ya. Terdapat sukun asli baik di tengah kalimat, baik itu dibaca wasol ya, ataupun di akhir kalimat atau dibaca waqaf. Maka cara membacanya adalah dengan memanjangkan mad tersebut dengan tul atau 6 harokat. Itu mad lazim, baik di tengah maupun di akhir. Ya. In ja'a ba'da harfin mad. Sakinun halaini bituli yumad. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti mad lazim juga dibagi. Nanti ada mad lazim mukhafaf harfi, mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mutsaqal harfi. Seperti itu. Tapi di sini beliau, Syekh Imam Jazari menjelaskan hanya pengertian mad lazimnya saja. Ya, contoh mad lazim mutsaqal kilmi wala dhaddin. Mad lazim mukhafaf kilmi al-ana. Nah, ya. Terus yang lainnya nanti nun pada huruf-huruf fawatihus swar. Itu juga ada matnya di situ. Seperti itu ya Ustaz ya. Mat lazim dibaca dengan tul atau 6 harokat isba'. Selanjutnya wawajibun in ja'a qabla hamzati ya. Wawajibun in ja'a qabla hamzati. Ini afwan jangan di coret-coret. Wawajibun in ja'a qabla hamzati. Mad wajib ya, mad wajib yaitu apabila ada huruf mad berada sebelum hamzah. Jadi mad wajib muttasil itu apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, tersebut berkumpul dalam satu kalimat dengan huruf mad. Maka mad tersebut wajib dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Kalau mad wajib sendiri berarti dibaca 4 atau 6. 4 atau 5. Contohnya ulaika. Nah, itu kan ulaika. Jadi huruf-huruf madnya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau hurufnya di lain kalimat dinamakan mad jaiz munfasil. Huruf madnya bertemu dengan hamzah di lain kalimat berarti dinamakan mad jaiz munfasil. Ini kita lanjut. Muttasilan jumi'an bi kalimatin. Wa jaizun idza ata munfasila ya. Mad jaiz itu apabila ada hamzah setelah huruf mad. Jadi huruf-huruf mad itu apa? Huruf-huruf mad tadi ya, Ustaz ya. Alif sebelumnya apa? Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, wawu sukun sebelumnya dhammah. Apabila dia bertemu dengan hamzah,
Ya, berarti dia dinamakan dengan mad, baik wajib maupun jaiz. Yang membedakan apabila wajib itu apabila dia dalam satu kalimat. Kalau di lain kalimat dinamakan mad jaiz munfasil. Seperti itu. Ya. Mad dihukumi jaiz apabila setelah huruf mad terdapat sukun arid. Ya, terdapat sukun arid di akhir kalimat, yakni huruf hidup yang disukunkan. Maka mad boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Salah satu teman-temannya yaitu ya, tadi ya mad lin juga itu. Mad arid li sukun juga. Mad arid li sukun. Yuk minun. Yuk minun boleh dibaca yuk minun, boleh dibaca yuk minun, boleh dibaca yuk minun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Cara membaca mad jaiz munfasil tergantung riwayat dan jalur yang dipegang. Ya, kalau misal yang dipegang riwayatnya Hafiz an Asim jalur Syatibiyah, yang bacanya 4 atau 5 harokat saja. Tetapi kalau yang dipegang jalurnya Thayyibah itu nanti boleh dibaca menjadi 2 harokat. Kayak misal, kan biasanya kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu kan 4 atau 5 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu boleh loh dibaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Biasanya dipakai sama imam-imam Masjid Nabawi maupun imam Masjidil Haram ketika sholat tarawih. Itu pakainya riwayat Imam Hafiz jalurnya jalur Thayyibah. Gitu ya, biasanya dipakai itu Thariqnya Al-Fil. Raudhatul Hufat ya. Baik. Mau kita lanjut di Ma'rifatul Waquf atau enggak ini? Ini tentang bab tentang wakaf dan ibtida. Mungkin kita di pertemuan depan saja ini sepertinya insyaallah. Ya, tentang wakaf. Berarti Ma'rifatul Waquf di nomor 73. Bentar, saya lihat dulu. 73 baitnya ada 109. Baru di 73. Masih sangat banyak sekali. Masya Allah. Kita bahas sedikit. Ma'rifatul Wukuf. Ya. Ma'rifatul Wukuf. Wakaf dan ibtida. Ini juga panjang. Jadi mungkin secukupnya saja ya Ustaz ya. 17.25 kita selesaikan. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idzan salasatan tamun wa kafin wa hasan wa hiya lima tamma fa in lam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu fal kafi wal lafdhan famna'an illa ru'usal ayi jawiz fal hasan wa ghairu ma tamma qabihun walahu al waqfu mudarran wa yabda qablahu wa laysa fil qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab Ya, ini tentang wakaf dan ibtida. Wakaf itu apa? Wakaf itu adalah memutus suara pada sebuah kalimat untuk beberapa saat guna mengambil nafas dengan niat melanjutkan kembali. Ya, dengan niat melanjutkan kembali. Baik langsung ya maupun tidak. Baik dimulai dari kata sebelumnya atau kata setelahnya. Jadi tergantung wakafnya. Itu ma'rifatul waqaf. Ya. Wa ba'da tajwidika lil hurufi.
Dan setelah engkau memahami kaidah-kaidah dan praktek dalam tajwidul huruf, bab makhraj sampai bab mat tadi, maka selanjutnya kalian mesti memahami kaidah-kaidah waqaf. Nah, maksudnya gini, Imam Ibnu Jazari menjelaskan seperti itu. Kita harus selain tajwid, makhraj, dan sifat kita pelajari, kita juga harus mempelajari tentang waqaf. Kaidah-kaidah waqaf. Waqaf itu tata cara berhenti dalam membaca Al-Quran. Karena kesempurnaan membaca Al-Quran adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini menurut pendapat ya, sebuah pendapat tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, yaitu tajwid huruf dan ma'rifatul wuquf. Kita tahu tajwid dan kita harus tahu berhentinya di mana. Baik. Labudda min ma'rifatul wuquf. Wal ibtidai, dan juga memahami tata cara ibtida. Ibtida itu memulai bacaan. Kalau kita berhenti kan kita harus mulai lagi. Nah, kita harus tahu juga berhentinya di mana, mulainya dari mana. Dalam membaca Al-Quran, hukum waqaf dan ibtida itu jais. Terbagi menjadi 3. Hukum waqaf dan ibtida yang boleh itu terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan tam, ya, tam, kaf, dan hasan. Waqaf tam, waqaf sempurna. Ada juga dinamakan waqaf kafi atau waqaf yang cukup. Ada juga yang dinamakan dengan waqaf hasan. Ya, artinya waqaf yang baik. Ya. Kalau waqaf tam itu bahasa dan maknanya sempurna. Kalau waqaf tam itu tata bahasanya sempurna tapi ada kelanjutannya. Tetapi kalau waqaf hasan belum sempurna dalam segi tata bahasa, tetapi sudah bisa dipahami untuk maknanya. Tetapi berarti harus diulang lagi. Yang keempat ada namanya qobih, buruk. Kalau antum berhenti di situ artinya menjadi buruk. Maksudnya seperti itu. Jadi kita harus tahu juga sebetulnya ada waqaf itu dibagi menjadi 4 ya. Ada waqaf ikhtibari, waqaf ikhtibari, waqaf iltirori, waqaf ikhtiyari, waqaf intidhori. Nah, kalau misal dijelaskan ini itu lama lagi. Masya Allah, gitu ya. Jadi saya menjelaskan hanya yang ada di matanya saja. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari saja. Ya. Selanjutnya wahya lima tamma fa in lam yujadi. Dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunan kalimatnya telah sempurna, baik itu tidak ada hubungan lafaz dan maknanya dengan kalimat setelahnya, ataupun terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya, namun tidak terdapat hubungan lafadznya, ya. Jadi apabila engkau berhenti pada kata atau susunan kalimat, baik itu berhubungan lafadz maupun makna setelahnya, ataupun berhubungan makna atau kata setelahnya atau tidak, maksudnya seperti itu ya, maka mulailah atau ibtida dari kata setelahnya. Nah, fa in lam yujadi ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi. Ya, au kana ma'nan fabtadi. Jadi apabila terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya namun tidak terdapat dengan hubungan lafadznya, maka mulailah bacaan itu dengan ibtida dari kata setelahnya. Ini sepertinya sedang di luar. Kalau misalnya sedang di luar, dimatikan saja ya, mic-nya, biar agak tidak mengganggu. Baik. Jadi kalau misal ada hubungan makna pada kata setelahnya, tetapi tidak terdapat hubungan lafadznya, maka mulailah atau ibtida'lah dari kata setelahnya. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, fattamu fal kafi wal lafdhon fama'nan. Famna'an. Berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafadz dan makna dengan kata setelahnya disebut waqaf tam. Jadi waqaf tam itu apa? Waqaf tam itu yang tidak memiliki hubungan lafadz apapun dan makna apapun dengan kata setelahnya. Jadi waqafnya memang sudah betul-betul sempurna.
Kita berhenti di situ ya sudah, tidak ada hubungan lagi dengan kata setelahnya, makna setelahnya tidak ada hubungannya lagi. Ya. Sedangkan berhenti pada kata yang memiliki hubungan makna namun tidak memiliki hubungan lafadz dengan kata setelahnya disebut dengan waqaf kafi. Jadi waqaf kafi itu apa? Waqaf kafi adalah apabila kita berhenti tetapi masih ada hubungan maknanya. Ya. Namun tidak memiliki hubungan lafadz. Jadi maknanya masih nyambung sebetulnya. Nah, tetapi tidak ada hubungan lafadznya. Itu disebut dengan waqaf kafi. Adapun bila engkau berhenti pada kata yang memiliki hubungan lafadz dan makna, maka janganlah engkau ibtidak pada kata setelahnya. Paham ya? Jadi kalau misal kita berhenti pada suatu ayat, ternyata ayat tersebut masih ada hubungan lafadz dan lafadznya masih ada hubungannya, maknanya juga masih ada hubungannya. Jadi kita jangan lanjut di huruf setelahnya jangan, tetapi diulangi lagi. Maksudnya seperti itu, diulangi lagi. Kecuali bila engkau berhenti di akhir ayat. Walaupun masih memiliki hubungan lafadz dan makna dengan ayat setelahnya, engkau boleh langsung ibtidak pada awal ayat tersebut tanpa mengulangi kata yang ada pada akhir ayat sebelumnya. Karena berhenti pada setiap akhir ayat merupakan sunnah Nabi atau kebaikan, waqaf hasan. Ya. Kayak contohnya apa ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ini contohnya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, celakalah orang-orang yang sholat. Itu betulnya bisa disambung lagi, diulangi lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Nah, gitu. Jadi kalau misal kita berhenti fawailul lil musallin, itu masuknya ke waqaf hasan. Karena kita berhenti di akhir ayat. Tapi kalau kita niat untuk mewasolkan, itu wakofnya masih ada kalimat setelahnya. Illalladzina fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu. Jadi diulangi lagi dari fawailul musallin. Selanjutnya, wa ghairu matamma qabihun, apabila engkau berhenti pada kata yang belum sempurna lafadz atau maknanya secara sengaja, maka itu adalah waqaf qabih. Waqaf yang qabih, ya, jelek. Yakni cara berhenti yang buruk, jelek maknanya, jelek lafadznya juga jelek. Kecuali bila berhenti karena darurat. Antum misal batuk atau antum misal pengen bersin, itu diperbolehkan, ya, atau kehabisan nafas, maka hal tersebut boleh. Tetapi dengan syarat antum harus memilih beberapa kata sebelumnya untuk ibtida. Ya, jadi jangan langsung dilanjut kata setelahnya karena kalimatnya maknanya jelek, lafadznya jelek. Jadi harus diulangi lagi dari kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya atau kalimat-kalimat sebelumnya, ya, agar tidak merusak makna sehingga maksudnya dan tujuan ayat tersebut tercapai dengan baik. Seperti itu. Terakhir, walaisa fil Qur'ani min waqfin yajib, ya, wala haramun ghairu ma lahu sabab. Dan permasalahan wakaf dan ibtida itu, permasalahan wakaf dan ibtida dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang hukumnya wajib atau haram selama tidak ada sebabnya. Ya. Jadi pada dasarnya Al-Qur'an itu wasol semuanya. Pada dasarnya Al-Qur'an itu dibaca wasol semua. Ya. Jadi wakaf dan ibtida itu sifatnya ijtihadi. Ya, pendapat para ulama. Bukan pendapat Nabi Muhammad maupun malaikat Jibril. Kecuali nanti ada wakaf Jibril. Wakaf Jibril itu wakaf yang apabila ketika itu malaikat Jibril mentalakikan kepada Rasulullah, beliau berhenti di situ. Itu namanya wakaf Jibril. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran selalu berhenti di situ. Itu dinamakan wakaf sunnah. Jadi apabila kita mengamalkannya, kita dapat pahalanya.
pahala membaca Al-Quran, pahala sunnahnya juga. Jadi seperti itu. Jadi wakaf dan ibtida ini bukan hal yang wajib atau haram gitu ya, selama tidak ada sebabnya. Bila ada sebab sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, yakni berkaitan dengan hubungannya lafadznya, maknanya, lalu mengakibatkan maknanya itu berubah, maka hukumnya bisa jatuh menjadi makruh, haram, atau bahkan kufur. Masya Allah ya. Saking betul-betul kita harus belajar tentang wakaf dan ibtida. Lah bagaimana caranya? Ya caranya dengan talaki kepada guru yang berkompeten. Ya, ketika antum berhenti di sini, oh ini salah, nggak boleh berhenti di sini gitu. Karena di dalam Al-Quran juga ada kalimat yang tidak boleh berhenti sama sekali, satu ayat tidak boleh berhenti sama sekali. Ada juga yang ayatnya yang memang kalimatnya tidak boleh berhenti di sini. Ada yang kalimat ayatnya harus suaranya harus pelan, ada yang harus keras. Itu semuanya didapat dari jalur periwayatan talaki kepada guru yang berkompeten. Seperti itu ya Ustadz ya. Mungkin sampai ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sini. Kita persiapan untuk berbuka puasa. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Apabila kecepatan ya saya mohon maaf, apabila terlalu lambat saya juga mohon maaf. Kalau misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang bisa atau mungkin di WA ya via grup maupun chat pribadi saya. Insya Allah saya jelaskan dan saya jawab insya Allah. Bismillah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan selama ini dan semoga seluruh kegiatan dan amalan kita pada bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz.